Menikahi gadis desa Tingting. Bab 190. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14, Brian dan Vicky saat ini sedang berada di lokasi proyek. Mereka tengah mengecek proyek yang dijalankan oleh perusahaannya. Tuan, bukankah 15 menit lagi kita akan pergi ke mall? Bukankah Tuan mau membeli hadiah ulang tahun untuk Nona? Nona kan besok ulang tahun, ujar Vicky. Brian menepuk pelan keningnya. Astaga, kenapa aku bisa lupa, gerutunya. Nanti saja setengah jam lagi. Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini dulu, ujar Brian. Vicky hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Brian, panggil Pak Firman. Brian menolehkan kepalanya ke arah belakang. Om di sini juga. Ada apa? Tanya Brian pada sang paman. Om disuruh oleh ayahmu untuk memantau proyek ini secara langsung, jawab Pak Firman. Brian tersenyum senang. Ah, kebetulan sekali, kalau begitu tolong Om saja yang pantau. Aku mau pergi dengan Vicky, ujar Brian. Pergi kemana? Tanya Pak Firman. Ke mall? Aku mau membelikan sesuatu untuk Aulia, Pak Firman mengangguk paham. Baiklah, kalau begitu kalian pergilah, terima kasih Om. Pak Firman hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan keponakannya. Itu. Brian dan Vicky pun langsung saja melangkah menuju mobilnya yang terparkir berada. Tidak jauh dari hadapannya berada. Tuan, kita mau pergi ke mall mana? Tanya Vicky seraya menginjak pedal gas mobilnya. Ke mall yang biasa saja suka saya kunjungi, ujar Brian. Baiklah. Vicky pun menambahkan kecepatan laju mobilnya, sebab jalanan siang ini tampak lenggang. Menurutmu, hadiah ulang tahun yang cocok untuk Aulia itu apa? Tanya Brian. Apa saja menurut saya cocok, Tuan. Cek. Jawab yang benar, Vicky. Tas, Tuan. Tidak. Saya sudah memberikannya minggu lalu. Kalau begitu sepatu saja. Tidak. Aulia sering menggunakan sandal daripada sepatu. Kalau begitu baju saja. Tidak. Lebih baik kita kembali lagi saja ke tempat proyek Tuan. Kesal Vicky. Baiklah. Kalau begitu 50% gaji kamu saya potong selama 4 bulan. Vicky mencebikkan bibirnya kesal, ia sama sekali tak menyahut ucapan bosnya itu. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit lamanya, kini Brian dan Vicky pun telah sampai di mall. Brian langsung saja memasuki mall tersebut, dengan diikuti oleh Vicky dari belakang. Terlihat Brian yang memasuki toko sepatu. Cek. Katanya tidak mau sepatu, tapi sekarang malah masuk toko sepatu. Gerutu Vicky. Dalam hati. Siluet mata Vicky tak sengaja melihat Naomi dan juga Flora yang baru saja memasuki toko sepatu tersebut. Tuan, bukankah itu Nona Naomi? Tunjuk Vicky pada Naomi yang tengah memilih-milih. Hells. Brian menoleh melihat ke arah Naomi. Iya, biarkan saja. Ternyata Naomi pun melihat keberadaan Brian dan Vicky. Naomi langsung saja menghampiri Brian. Bri, kamu juga di sini, ujar Naomi ketika sudah berada di hadapan Brian. Sedang beli sepatu untuk siapa? Tanya Naomi. Tentu saja untuk kekasihku, Aulia. Lalu siapa lagi? Jawab Brian. Naomi terkekeh sinis. Untuk Aulia. Untuk kekasihmu yang tukang selingkuh itu. Brian mengernyitkan keningnya. Maksud kakak apa? Kakak tadi saat akan makan di restoran dekat kantormu, kakak malah melihat Aulia sedang makan bersama dengan seorang pria di dalam restoran itu. Brian terkekeh. Kakak pikir aku akan percaya? Naomi hanya menyunggingkan senyum liciknya. Lihatlah ini,
Naomi memperlihatkan sesuatu di handphonenya pada Brian. Brian seketika mengeraskan rahangnya. Sit. Tok, tok, tok. Oh, ayo makan malam dulu, nak, ujar Pak Gunawan sedikit berteriak di depan kamar. Aulia yang tengah mondar-mandir tidak jelas pun terlonjak kaget ketika mendengar suara ketukan pintu kamarnya dari luar. Panggil Pak Gunawan lagi. Aulia langsung saja melangkahkan kakinya menuju pintu, dan pintu pun terbuka dari dalam. Bapak, ayo makan nak, ajak Pak Gunawan. Aulia mengangguk seraya tersenyum. Iya Pak, ayo. Aulia dan Pak Gunawan pun melangkahkan kakinya menuruni anak tangga untuk menuju meja makan. Mana Kaifan? Tanya Aulia saat tidak melihat keponakannya di meja makan, hanya ada Cika dan Fahri saja. Sudah tidur, jawab Cika. Aulia hanya membentuk huruf O di bibirnya guna menanggapi ucapan Cika. Lalu ia pun mendudukan tubuhnya di atas kursi meja makan. Aulia langsung saja mengambil makanannya, namun ketika makanan miliknya sudah siap untuk disantap, Aulia malah terbengong seraya mengaduk-ngaduk makanannya tersebut. Kamu kenapa? Tanya Fahri. Aulia terkesiap, dengan cepat ia menggelengkan kepalanya. Enggak, Kak. Aku hanya sedang merasakan sakit perut saja, dusta Aulia. Padahal, bukan itu alasan yang sesungguhnya. Suasana hati Aulia sedang buruk, sebab Brian yang tidak membalas pesannya sedari sore tadi. Kamu sakit perut? Tanya Cika. Aulia menganggukkan kepalanya pelan. Kamu sedang datang bulan? Tanya Cika lagi. Aulia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, aku baru saja selesai datang bulan. Oh begitu, pantas saja kalau perutmu masih sakit, perbanyaklah minum air hangat. Ujar Cika. Iya, Kak, sahut Aulia tersenyum. Sekarang makanlah dulu, biar perut kamu gak sakit, ujar Pak Gunawan. Aulia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Pak Gunawan. Di sisi lain, Brian tengah marah-marah tidak jelas. Brian masih marah, kesal, dan cemburu saat melihat foto Aulia dengan seorang pria di salah satu restoran. Pantas saja dia ingin makan di restoran, bilangnya mau makan sama sahabatnya. Ternyata makan sama pria lain. Gerutu Brian. Lihat saja aku akan beri perhitungan sama pria itu, sialan. Jatuh cinta membuatku bodoh. Ini otak gue kemana lagi? Kenapa susah banget untuk mengingat masa lalu? Brian terus saja menggerutu tidak jelas. Brian mengambil handphonenya yang disimpan di atas nakas. Dilihatnya banyak sekali pesan chat dan panggilan tak terjawab dari Aulia. Bodoh amat gak akan gue balas. Gerutu Brian lagi. Ark, teriaknya frustasi. Lihat saja, gue akan cuekin lo besok di kantor, dasar pacar gila. Brian mencoba untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ia lebih memilih untuk tidur. Sedangkan di kamar Naomi sedang tersenyum puas, karena ia sudah berhasil menghasut sang adik. Rasakan kamu, Aulia. Siapa suruh jadi bocah gak tahu diri, sampai kapanpun gue gak akan pernah mengizinkan lo masuk ke dalam keluarga Wiratama, kekeh Naomi sinis. Dert. Handphone Naomi berbunyi menandakan ada panggilan telepon masuk. Naomi langsung saja menjawab panggilan telepon tersebut. Halo, Flo. Ada apa? Cepat ya kemari, kemana? Kafe, gue traktir, baiklah, gue sekarang berangkat. Naomi pun memutuskan panggilan teleponnya secara sepihak dengan Flora. Kemudian, ia menyambar tas beserta kunci mobilnya, ia pun melenggang pergi keluar dari kamarnya.
Naomi, mau kemana kamu? Tanya Budini kala melihat Naomi yang hendak keluar. Rumah. Aku mau ke kafe Ma, Flora sudah menungguku di sana, jawab Naomi. Apa kamu gak puas? Setiap malam selalu saja main keluyuran tidak jelas. Hanya sebentar saja, sudahlah aku berangkat dulu. Naomi pun melangkahkan kakinya keluar dari rumah, lalu menaiki mobilnya. Budini hanya bisa menghela nafasnya kasar seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Pada keesokan harinya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi hari, Aulia sudah berada di kantor. Namun ia tidak melihat Brian datang. Aulia beranjak dari duduknya, kemudian melangkahkan kakinya menuju meja kerja Vicky. Om Vicky, panggil Aulia. Iya Nona, sahut Vicky. Om Brimana, kenapa tidak berangkat bareng? Tanya Aulia. Vicky mengangkat bahunya. Saya tidak tahu, saya telepon juga tidak diangkat, mungkin Tuan akan telat datangnya, jawab Vicky. Aulia menghela nafasnya panjang. Hufet. Baiklah, terima kasih. Vicky hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Aulia. Aulia kembali mendudukkan tubuhnya di atas kursi kerjanya kembali. Ia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Di sisi lain, Brian masih bergeming di bawah gulungan selimut yang menyelimuti tubuhnya. Budini sudah dibuat kesal, karena Brian yang tak kunjung bangun saat dibangunkan olehnya. Brian, ya ampun, bangunlah nak. Kesal Budini seraya mengguncang-guncangkan pelan tubuh Brian. Budini sudah sadari tadi membangunkan putranya itu, namun Brian masih saja memejamkan matanya. Brian, bangun. Apa kamu tidak akan berangkat kerja? Ini sudah jam 8 pagi, ujar Budini. Dengan sedikit berteriak. Budini menggeleng-gelengkan kepalanya seraya mengusap-ngusap dadanya, tampak matanya yang bergerak ke sana kemari mencari sesuatu. Dilihatnya ada segelas air minum milik Brian di atas nakas. Budini langsung saja mengambil air itu, lalu disiramkannya air itu ke wajah Brian. Brian langsung saja membuka matanya saat ia merasakan basah di seluruh wajahnya. Astaga, banjir! Pekik Brian seraya mendudukkan tubuhnya. Brian mengusap wajahnya kasar guna menghapus jejak air di wajahnya. Brian menekuk wajahnya kesal saat ia melihat sang ibu yang tengah berdiri di hadapannya. Brian bertambah kesal saat ia melihat sang ibu yang tengah memegang satu buah gelas. Mama, kenapa malah menyiramku? Ketus Brian kesal. Itu ulahmu? Suruh siapa kamu, susah sekali Mama bangunin, ujar Budini. Aku ngantuk Ma, aku semalam baru bisa tidur pada jam 2 dini hari, sahut Brian. Suruh siapa tidur larut seperti itu? Brian hanya mendelik judes, dengan malas ia pun beranjak dari duduknya, dan berlalu menuju kamar mandi. Mandi yang benar, ingat kamu harus berangkat kerja, ujar Budini sedikit berteriak. Karena Brian yang sudah berada di dalam kamar mandi. Iya Ma, kenapa Mama jadi bawel sekali? Mama bukan bawel, Mana hanya mengingatkanmu. Sama saja, Tetek. Saat ini Brian baru saja sampai di gedung kantornya. Brian langsung saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam kantornya tersebut. Aulia masuk kerja gak ya? Gumamnya. Saat sudah berada di dalam lift, Brian membuka handphonenya. Dilihatnya ada beberapa pesan chat dari Aulia. Brian berdecak kesal. Cek. Bisa-bisanya dia mengirimiku pesan setelah makan bersama dengan pria. Gerutunya. Vicky, panggil Brian saat sudah berada di ambang pintu ruang kerjanya. Mana Aulia? Apa dia tidak masuk kerja? Tanya Brian. Masuk Tuan, mungkin Nona sedang ke pantry, atau ke toilet, jawab Vicky.
Brian hanya mengangguk paham. Aulia yang baru saja datang dari toilet, ia tersenyum senang saat melihat Brian yang sudah datang. "Kamu baru datang?" tanya Aulia. Brian tidak menjawab, ia hanya memasang wajahnya datar. Brian langsung masuk begitu saja ke dalam ruang kerjanya. Aulia tampak mengerutkan dahinya saat melihat Brian yang terlihat cuek padanya. "Om Vicky," panggil Aulia. "Iya Nona," sahut Vicky.